Polisi Reguler NIM 18310137 Prodi Ilmu Hukum. Saya menjelaskan tentang materi statistik. Yang pertama, pengertian populasi. Populasi adalah seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Maka jumlah 1000 orang tersebut dikatakan sebagai populasi. Kemudian pada pendapat lain menyatakan bahwa secara harfiah pengertian populasi adalah seluruh variabel yang terkait dengan topik pada penelitian. Yang kedua adalah sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi. Terkait dengan sampel, dalam penelitian dikenal istilah sampling. Sampling sendiri dapat dipahami sebagai tata cara pengambilan sebuah sampel dari populasi. Misalnya ketika ingin meneliti karakter 1000 orang siswa dalam belajar, maka peneliti cukup mengambil sejumlah sampel dari 1000 siswa tadi untuk diteliti, sehingga melalui sampel yang diambil akan diketahui karakter dari semua siswa atau 1000 orang tersebut. Misalnya ketika Anda ingin meneliti sebuah populasi yang berjumlah 1000 orang, maka sudah jelas Anda akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk melakukan survei secara satu persatu. Oleh sebab itu, Anda perlu memahami bagaimana cara pengambilan sampel dari 1000 orang tadi. Banyak ahli yang berpendapat tentang variabel, namun saya simpulkan bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga didapatkan informasi mengenai hal tersebut dan ditariklah sebuah kesimpulan. Variabel merupakan elemen penting dalam masalah penelitian. Dalam statistik, variabel didefinisikan sebagai konsep kualitas karakteristik, atribut atau sifat dari suatu objek, yaitu orang, benda, tempat, dan lain-lain, yang nilainya berbeda-beda antara satu objek dengan objek lainnya dan sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sebagian ahli juga mendefinisikan bahwa yang dinamakan variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam sebuah penelitian. Dari dua pengertian di atas, bisa diartikan bahwa variabel penelitian meliputi faktor-faktor yang berperan ketika proses penelitian itu sendiri. Contoh, jika dalam sebuah penelitian dinyatakan akan berusaha mengungkap pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa, maka variabel bebasnya adalah motivasi belajar. Disebut variabel bebas karena variabel ini tidak bergantung pada variabel lain, sedangkan variabel prestasi belajar bergantung dan dipengaruhi oleh variabel motivasi belajar. Yang berikut skala nominal. Skalanya yang paling sederhana disusun menurut jenis atau kategorinya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Contoh, jenis kulit, hitam atau putih, partai, agama, dan lain-lain. Pengertian data ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian untuk membedakan data, sekaligus mengandung unsur pemeringkatan atau ranking, derajat, atau tingkatan atau level melalui penelitian tertentu. Data ordinal adalah jenis data penelitian yang berbentuk kategoris dengan urutan tertentu, di mana variabel-variabel penelitian dalam data ordinal dicantumkan secara berurutan. Bahkan khusus untuk variabel ordinal biasanya diberi nomor untuk menunjukkan urutan daftar, namun angka tidak diukur atau ditentukan secara matematis, tetapi hanya ditetapkan sebagai label untuk opini. Contoh data ordinal. Contoh data ordinal yaitu status tempat kerja, peringkat tim turnamen, untuk kualitas produk, urutan persetujuan, tingkat kepuasan, skala interval. Skala yang memenuhi skala nominal dan ordinal dan memiliki interval atau jarak tertentu. Skala interval adalah skala yang bila titik nolnya bukan benar-benar nol atau hanya patokan saja adalah skala yang memenuhi skala nominal dan ordinal.
dan memiliki interval atau jarak tertentu. Skala interval adalah bila titik nolnya bukan benar-benar nol atau hanya patokan saja. Misalnya ukuran temperatur 0 derajat Celcius suatu benda bukan berarti benda tersebut tidak memiliki suhu atau panas. Suhunya tentu ada, yaitu 0 derajat Celcius. Skala interval ini pada umumnya digunakan untuk mengukur objek penelitian kuantitatif yang jelas dan terukur dengan baik. Unsur objektivitas dan akurasi pengukuran lebih baik dibanding skala ordinal. Pengertian data rasio. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas yang paling tinggi. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala, nominal, ordinal, dan skala interval, ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Contoh paling umum dari data rasio adalah pengukuran ketinggian. Tinggi dapat diukur dalam sentimeter, meter, inci, atau kaki. Tidak mungkin memiliki tinggi negatif saat membandingkan dengan data interval. Misalnya suhu bisa 10 derajat Celcius, tetapi ketinggian tidak boleh negatif seperti yang disebutkan. Statistik adalah penting karena saat ini kita hidup di dunia informasi dan banyak dari informasi ini ditentukan secara matematis. Dengan bantuan statistik ini berarti bahwa informasi dan konsep statistik yang benar diperlukan. Diketahui data sebagai berikut: 5, 9, 7, 8, 6, 5, 6, 8, 9, 5, 7, 8, 7. Tentukan rata-rata, median, modus, varians, simpangan baku. Baik, saya akan menjelaskan data sebagai berikut. Data dari 5, 9, 7, 8, 6, 5, 6, 8, 9, 5, 7, 8, 7, 7. Yang ditentukan adalah nilai rata-rata, median, modus, varians, dan simpanan baku. Yang pertama, kita akan menentukan nilai rata-rata. Rumusnya nilai rata-rata. Rumus dari nilai rata-rata yaitu mean atau sebut X sama dengan jumlah datum dan banyak datum. Sama dengan X1 tambah X2 tambah Xn. X sama dengan 5 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 7. X sama dengan 97 bagi 14.
maka nilai rata-rata dari data tersebut adalah 6,9. Yang berikut median. Median adalah suatu nilai yang imbangi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Rumusnya median sama dengan X1 bagi 1/2 dalam kurung N tambah 1. Hitung 5, 9, 7, 8, 6, 5, 6, 8, 9, 5, 7, 8, 7, 7 menjadi 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Jadi median dari data tersebut adalah 7. Yang berikut modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Jadi 5, 9, 7, 8, 6, 5, 6, 8, 9, 5, 7, 8, 7, 7. Modus dari data tersebut adalah angka 7. Karena angka 7 sering muncul dalam data tersebut. Yang berikut varians. Rumusnya Q pangkat 2 sama dengan X kurang X pangkat 2. S pangkat 2 sama dengan X kurang X 2 per N. Ini varians populasi. Rumus varians
rumusnya Q pangkat 2 sama dengan X kurang X pangkat 2 per N. 5, 9, 7, 8, 6, 8, 9, 5, 7, 8, 7, 7 sama dengan X sama dengan 5 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 7 dibagi dengan 14. X sama dengan 97 per 14 sama dengan 6,9. Sekarang tentukan variansnya. Varians sama dengan 42. Pangkat 2 sama dengan 5 dalam kurung 5 kurang 6,9 pangkat 2 tambah dalam kurung 9,6,9 pangkat 2 tambah dalam kurung 7 kurang 6,9 pangkat 2 tambah 8 dalam kurung 8 kurang 6,9 pangkat 2 tambah dalam kurung 6 kurang 6,9 pangkat 2 tambah dalam kurung 5 kurang 6,9 pangkat 2 tambah dalam kurung 6 kurang 6,9 pangkat 2 tambah dalam kurung 8 kurang 6,9 pangkat 2 tambah dalam kurung 9 kurang 6,9 pangkat 2 tambah dalam kurung 5 kurang 6,9 pangkat 2 tambah dalam kurung 7 kurang 6,9 pangkat 2 tambah dalam kurung 8 kurang 6,9 pangkat 2 tambah dalam kurung 7 kurang 6,9 pangkat 2 tambah dalam kurung 7 kurang 6,9 pangkat 2 bagi dengan 14. Pangkat 2 sama dengan 3 dalam kurung minus 1,9 pangkat 2 tambah
2 dalam kurung minus 0,9 pangkat 2 tambah 4 dalam kurung 0,1 pangkat 2 tambah 3 dalam kurung 1,1 pangkat 2 tambah 2 dalam kurung 2,1 pangkat 2 bagi dengan 14. Berikut pangkat 2 sama dengan 3 dalam kurung 1,9 tambah 2 dalam kurung 0,9 tambah dalam kurung 4 tambah 4 dalam kurung 0,1 tambah 3 dalam kurung 1,1 tambah 1,21 tambah 2 dalam kurung 4,41 bagi dengan 14. Oke, pangkat 2 sama dengan 19,99 per 14 sama dengan 1,42. Aduh, capek. Tekan simpangan baku. Yung papaya na. Simpangan baku rumusnya dengan S pangkat 2 kurang X1 kurang X pangkat 2 per N. S sama dengan akar pangkat 2 dari S. Simpangan baku. Tentukan simpangan baku dari 5, 9, 7, 8, 6, 5, 6, 8, 9, 5, 7, 8, 7, 7. X sama dengan 5 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 5 tambah 7 tambah 8 Rambut sama dia kau makanya nggak jauh satu dari 3 tambah 7 Kau tambah besar ada, 7 beda merah mengenal udah pernah beda mati nana. itu. bagi dengan 14. Sehat kan boleh kita hilang hubungan nana. Ini kayak satu jangan. X sama dengan 97 kurang 6,9 per 14. Simpangan baku
pangkat 2 sama dengan dalam kurung 5 kurang 6,9 pangkat 2 tambah 9 dalam kurung 9 kurang 6,9 pangkat 2 tambah dalam kurung 7 kurang 6,9 pangkat 2 tambah dalam kurung 8 kurang 6,9 pangkat 2 tambah Kita diskusi kan. Kita setuju. 7 8 jadi mana ya 6 kurang 9 7 8 tambah dalam kurung 6 kurang 6,9 pangkat 2 tambah dalam kurung 5 Dapat terus-terus dari turun-turun. 9 7 8 6 5 kurang 9,6 pangkat 2 tambah dalam kurung 6 kurang 6,9 pangkat 2 Nanti dia rusak. tambah dalam kurung 8 kurang 6,9 pangkat 2 tambah dalam kurung 9 kurang 6,9 pangkat 2 tambah dalam kurung 5 kurang 6,9 pangkat 2 tambah dalam kurung 8 kurang 6,9 pangkat 2 tambah dalam kurung 7 kurang 6,9 pangkat 2 tambah dalam kurung 7 kurang 6,9 pangkat 2 bagi dengan 14. S pangkat 2 sama dengan 3 kurang 3 dalam kurung minus 1,9 pangkat 2 tambah 2 dalam kurung minus 0 kurang 0,9 pangkat 2 tambah 4 dalam kurung 0,1 pangkat 2 tambah 3 dalam kurung 1,1 pangkat 2 tambah 2 dalam kurung 2,1 pangkat 2 bagi dengan 14. S pangkat 2 sama dengan 3 dalam kurung 1,9 tambah 2 dalam kurung 0,9 tambah 4 dalam kurung 0,01 tambah 3 dalam kurung 1,21 tambah 2 dalam kurung 4,41 bagi dengan 14. S pangkat 2 sama dengan 19,99 sama dengan 1,42 bagi 14. S pangkat 2 sama dengan
akar pangkat S pangkat 2 sama dengan 1,42. S pangkat 2 sama dengan 1,19. Jadi simpangan bakunya adalah 1,19. Sekian dan terima kasih.